Wain berjamaah kepada siapa? Kepada mereka yang dulu meyakini kalau beli tas-tas branded seperti Louis Vuitton, kemudian Dior dan lain sebagainya yang harganya itu sampai ratusan juta hingga miliaran per sebuah tas itu, dan bilang bahwasanya itu semua adalah untuk investasi masa depan. Ya, sebenarnya sih dia itu bukan sedang memamerkan kecerdasannya dia, bahwa dia itu cerdas, pintar, melek di ekonomi. Justru dia itu sedang memamerkan kebodohannya, begitu loh ya. Kenapa bisa begitu? Akan kalian temukan di konten kali ini. Dan sekaligus untuk kalian yang belum pernah beli, yang akhirnya sekarang bisa kalian tertawa tuh. Nah, nanti kalian juga akan menjadi punya ilmu baru nih. Oh, begitu cara mainnya. Karena apa yang dilakukan oleh China, bisnis yang dilakukan oleh China itu sama persis dengan bisnis yang sedang saya jalankan. Jadi nggak jauh beda, ya bedanya hanya di nominal saja. Mereka mainnya triliunan, saya mainnya masih ratusan juta. Ya bedanya begitu aja sih, cuma sistemnya sama, begitu loh ya. Nah, kan begini, sekarang kan lagi perang dagang antara Amerika dan Cina kan. Terbaru Cina itu menaikkan tarif untuk impornya dari Amerika, yaitu berapa? 126% gitu kan. Dan Amerika bales untuk menaikkan impor dari Cina itu 146%. Dan kabarnya terbaru sampai 245% tuh. Amerika nggak mau kalah, terus naikin. Nah, karena ini pula lah, karena perang dagang ini pula lah, muncullah rahasia-rahasia. Akhirnya rahasia-rahasia dagang Cina itu mulai di-spill sedikit demi sedikit. Ini bikin Amerika kelabakan, dan tidak cuma Amerika, tapi hampir seluruh dunia, terutama brand-brand luxury brand, itu kan brand-brand mewah ini itu sama-sama kelabakan, begitu loh. Ibaratnya kalau ada orang bilang Amerika punya semua kartunya, semua kartu Cina misalkan begitu, tetapi dibalas sama orang Cina, tapi kita yang bikin kartunya, begitu tuh. Nah, makanya sekarang kan penguasa perdagangan sebenarnya kan Cina. Jadi Amerika berani macam-macam tuh, ya langsung dibuka ini kartu-kartunya ini, wong dia yang pegang kartunya, bukan yang pegang, yang bikin malah, kan begitu. Nah, salah satunya di spill ini adalah tentang sistem dagangnya Amerika. Terutama pertama yang kali disepil adalah brand mewah, begitu loh ya, yaitu tas seperti yang kalian tahu ya, ada Hermes, kemudian Dior, Nike dan lain sebagainya lah ya, begitu. Apa rahasia yang sekarang disepil oleh Amerika itu? Bahwasanya semua produk brand mewah itu semua diproduksi di China, begitu loh. China. Dan tahu nggak kalian, harga aslinya itu, yang kalau kalian misalkan beli tas Hermes harga 100 juta, di sananya itu harganya cuma 1 juta aja di Cinanya, gitu loh. Jadi kalau kalian beli tas Dior misalkan harga 500 juta, berarti di Cinanya harganya berapa? 50 juta aja ya. Dan 500 juta itu harganya cuma 50 juta aja, begitu. Nah, kalau harga yang 100 juta berarti kan 100 ribu. Bayangin tuh, yang 10 juta ya, harga aslinya 100 ribu, dijual 10 juta. Nah, itu salah satu yang di-spill oleh yang nyepil ini adalah pemilik pabriknya langsung. Pemilik pabrik yang menangani
si tas-tas impor ini begitu loh. Some say as long as there's a tag saying made in China, the bag can never be luxury. However, in fact, more than 80% of the luxury bags in the world are made in China. But those luxury brands just won't acknowledge that. They take almost finished bags from China factories back to their own countries and just do the repackaging and logo installing, something like that. That way, the bags will appear at their boutiques as made in Italy or made in France. You know, those sophisticated European countries, which make you feel mysterious, royal, and thus luxury. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah di dalam dunia dagang sah nggak sih bekerja seperti itu? Apakah itu bukan penipuan, Bang? Misalkan, kan di situ jelas made in Italy, misalkan kalau produknya itu dari Italia, ataupun made in Prancis begitu ya. Misalkan produknya dari Prancis, tapi kok produksinya di mana itu? Di Cina, harusnya kan made in Cina. Nah, dalam dunia dagang ya itu sah-sah saja, karena itu kan sudah ada sebelumnya sudah ada deal-dealan begitu loh, antara si pemilik brand, misalkan Hermes ataupun Dior, Louis Vuitton kan gitu, dengan pemilik pabrik di Cina, deal kan begitu loh. Nah, dia menerapkan satu standar tertentu begitu loh. Ayo kamu mau nggak nih kepada pemilik pabrik di Cina, kamu mau nggak mengerjakan tas saya, tapi syaratnya kulitnya harus grade A, jahitannya harus oleh penjahit yang grade A juga, lemnya harus grade A, semuanya yang harus kualitas yang tertinggi. Kemudian oke, ya silakan kamu bikin sampel, bikinlah dia sampel, disodorkanlah ke pemilik brand, misalkan ke Dior lah ya gitu, ke pemiliknya Dior. Oh, Dior suka nih, oke, sesuai standar bikin, tapi syaratnya bikin 80% saja. Paham? Bikin 80% tas, maksudnya misalkan dibikin bodinya aja, talinya jangan langsung ditempelin, misalkan gitu, ataupun bikin talinya aja, bodinya kami yang bikin, begitu kan. Kalau 80% kan berarti bikin utuh tetapi tidak langsung dipasang, yang masang misalkan di negaranya sendiri, di Prancis. Nah, di situ pula ketika diproduksi di Cina ini tidak boleh labeling, tidak boleh dikasih label. Nah, maka ketika dikirim kemana, ke Prancis, Prancis lah yang menjahit tali ke body, kemudian dikasih aksesoris, kemudian dikasih label, dikasih brand, begitu. Nah, itu kalau di dalam dunia perdagangan sah gitu loh. Nah, tapi kok Bang, kenapa ya bisa semahal itu? Kan kata Abang tadi kalau 400 juta kan itu cuma berapa tadi bisa bilang 40 juta gitu kan, begitu. Nah, sekarang saya jelaskan yang lebih sederhana. Bisnis saya mirip begitu. Saya bikin kaos, ya kan. Saya bikin kaos itu harga jualnya, ya kan, harga jualnya nih saya bikin kaos 150.000, oke. Padahal barang yang sama, ya kan, kualitas yang sama di online, di online, di pasar online atau di pasar itu cuma 75.000. Bahkan tetangga saya, toko tetangga saya itu jual 100.000, saya 150.000 gitu loh. Tetapi kenapa laris punya saya, ya kan, daripada tetangga toko saya? Kenapa orang nggak beli misalkan di online aja, kok malah belinya di toko saya? Padahal toko saya jauh lebih mahal. Karena ini prinsip dagangnya. Yang saya jual itu bukan hanya barang, tapi yang saya jual adalah prestige ataupun image. Yang saya jual tuh, yang saya jual itu adalah gengsi, harga diri, itu yang saya jual. Maka ketika orang banting harga, saya itu sibuk
memperbaiki citra toko gitu loh. Nah, apa ya citranya gitu loh. Citra toko saya itu saya citrakan menjadi ini toko eksklusif, toko yang khusus anak cowok, yang untuk cowok-cowok yang berduit, cowok-cowok yang keren. Jadi kalau cowok masuk ke toko saya, masuk ke distro saya begitu loh, itu tandanya dia itu menjadi keren, menjadi orang yang dianggap punya duit. Itu saya sibuknya ngurusin itunya, bukan ngurusin perang harga. Maka ketika orang masuk ke distro saya, masuk ke toko saya, maka dia tidak lagi memikirkan harga, tapi yang dia beli dari toko saya adalah citra, nama baik gitu loh, kebanggaan. Nah, sampai sini paham? Jadi apa yang dilakukan oleh misalkan Dior, Nike, Hermes dan lain sebagainya itu sama seperti yang saya lakukan. Nah, kalau mereka ke Cina, saya ke penjahit. Begitu. Saya bayar penjahitnya misalkan 150.000, saya bayar penjahitnya berapa? Ya antara 20.000, 30.000 per kaos. Begitu loh. Sama kan? Nah, jadi sebenarnya dari sistem dagang ini tidak ada yang salah. Nah, jadi yang salah itu adalah lagi-lagi bukan yang beli barang mewah tadi, bukan, tetapi yang beli barang mewah plus punya keyakinan itu untuk investasi, begitu loh. Karena namanya investasi itu kan untuk jangka panjang dan menguntungkan, begitu loh. Itu namanya investasi. Ciri-ciri yang mereka beli barang itu untuk investasi, ketika tahu ini barang dari Cina, ya kan, dia ngamuk-ngamuk karena belinya itu pakai kayak apa ya? Pakai duit diusahakan banget gitu loh, ya kan. Nah, tetapi beda yang benar-benar super kaya yang memang misalkan ya dia pakai sendal Gucci gitu ya, dia buat ke kamar mandi gitu lah kan. Ataupun dia beli tas merek apa, merek Hermes, misalkan Hermes gitu, ya dia pakai buat ke pasar, buat kemana. Lain kan kalau orang-orang yang orang kaya baru gitu loh, ya di teng-teng cuma buat ke kondangan doang, habis itu ditaruh di lemari, dirawat begitu kan, ya kan. Nah, inilah orang-orang kalau menurut saya mohon maaf ya, bodoh kalau menurut saya. Investasi kok di hal begituan. Bilang aja sejak awal bukan untuk investasi, ya untuk gaya-gayaan, seperti pelanggan toko saya. Beli ya untuk gaya begitu loh, bukan untuk investasi. Dia juga tahu ini beli harga misalnya kaos di saya 150.000, ya nggak mungkin dia kepikiran buat dijual lagi gitu kan. Ya udah dipakai aja buat biar kelihatan orang ini gue habis dari distro gitu, dari tokonya Bang itu gitu. Nah, jadi Iksi Dewa kan nama toko saya, Iksi Dewa gitu loh. Nah, seperti itu tuh. Nah, bedanya pembeli di toko saya nggak bodoh karena dia bukan untuk investasi, sedangkan yang itu tadi bodoh gitu karena untuk investasi. Nah, dari sini kalian sekarang bisa memahami ya alur bisnis seperti itu tuh, ya alur bisnis barang-barang mewah itu seperti itu. Jadi kalian tetap harus menjadi orang yang cerdas. Terima kasih karena sudah menyimak.